Madu digemari para penikmatnya lantaran memiliki cita rasa yang manis, mengandung banyak elemen baik bagi tubuh, tetapi paling utama, madu adalah sumber gula alami. Bagi Daning, madu berkhasiat untuk kesehatan. Ibu 3 anak berusia 73 tahun ini telah 25 tahun mengonsumsi madu. Saya merasa keluarga saya itu turunan diabetes, saya nggak mau menerima itu, saya takut itu aja. Pikiran saya cuma itu, jadi cuma untuk kesehatan saya. Dengan madu lebih aman sih, kayaknya ya lebih aman. Dan kalau pas nggak ada teh, nggak ada apapun, madu aja sama air hangat juga kalau haus sekali udah enak sih kalau menurut saya. Sudah lama ia mengurangi asupan gula pasir dan menggantinya dengan madu. Ya, udah nggak pernah minum gula. Kalau gula itu untuk bikin kue, jadi kalau minum ya madu, kopi ya madu, teh ya madu. Jadi untuk masakan juga enak. Misalnya sekarang masak daging, masak itu kan pakai madu juga bisa. Panggang daging, panggang ayam kasih madu sedikit. Keyakinan masyarakat bahwa madu dapat berkhasiat untuk menjaga kesehatan disalahgunakan para penjahat. Apalagi saat wabah COVID-19 tengah mendera. Kayak madu ya? Emang ini nanti setelah jadi ini dijual sebagai apa, madu? Mereka membuat madu abal-abal dan memasarkannya. Madu yang diduga palsu ini sama sekali tidak ada kandungan madu aslinya. Mereka hanya menggunakan fruktosa, kemudian glukosa dan molase atau limbah tetes tebu. Itu dicampur dimasak sana. Itu penggorengan buat apa itu? Buat apa yang kamu di sini kok? Tersangka MS mengaku belajar secara otodidak untuk meracik madu palsu. Tahunya dari internet campur-campurannya itu Pak, jadi berbentuk madu gitu. Madu palsu buatan MS jelas tak bermanfaat bagi pengonsumsinya. Belum lagi lokasi pembuatan madu jorok alias tidak higienis. Bisa menjadi sumber penyakit bagi yang mengonsumsinya. Karena kan di dalam makanan itu banyak bersarang bakteri-bakteri gitu kan. Kita nggak tahu bakteri apa yang ada di situ. Tentu aja bisa menyebabkan gangguan di tubuh kita nih. Kita bisa mengeluarkan gejala-gejala seperti keracunan makanan. Penyakit berbahaya lain juga bisa muncul jika madu palsu ini rutin dikonsumsi. Obesitas, penyakit-penyakit yang berkaitan sama yaitu gula, diabetes, terus bisa juga meningkatkan kadar kalau konsumsi terus-terusan ya, kolesterol juga ikutan naik nanti gitu kan. MS tahu racikan madu palsu buatannya bisa membahayakan kesehatan. Tahu nggak apa yang Bapak racik, apa yang Bapak buat itu berisiko terhadap masalah kesehatan? Tahu? Tahu nggak? Tahu ya. Tapi kenapa Bapak lakukan? Ia hanya mengejar keuntungan pribadi. Bayangkan, dalam sehari 1 ton madu palsu mampu ia produksi. Lain hal dengan US yang hanya membuat madu per 3 hari sekali. Peracik madu palsu ini mampu membuat 5 botol sekali produksi. Dikasih itu biar ada asemnya sedikit, jadi biar kelihatan kayak madu asli gitu. Dicampurin sama madu asli sedikit, rasa-rasa madu juga gitu. Saat menjual madu palsu, US selalu menyebut madunya asli dan berasal dari daerah Sumbawa. Kepada kami, ia berdalih, madu palsu yang dibuatnya tidak berbahaya. Menurut saya sih, madu saya nggak terlalu bahaya ya. Karena dalam bahannya itu memang asli gula gitu, cuman ditambah pemanis buatan, ya itu pun nggak banyak. Citron pun juga nggak banyak. Sebenarnya madu merupakan cairan gula alami yang diambil lebah dari nektar tumbuhan, lalu dibawa dan disimpan di dalam sarang.
Cita rasa madu pada umumnya manis, tetapi sebetulnya bisa bervariasi tergantung jenis bunga atau jenis lebah. Biasanya terselip juga rasa pahit maupun asam. Kita mungkin ada tes chemicals gitu ya, yang dari bunga itu gitu ya, yang menimbulkan rasa pahit, tapi awalnya manis. Nah, tapi ada juga sekarang tuh yang tadi lebah tidak menyengat. Karena jenis enzimnya itu berbeda dan kadar airnya tinggi, maka biasanya orang bilang kalau madu jenis ini itu mayoritas asam. Selain itu, proses produksi madu murni membutuhkan waktu dan tenaga. Tidak bisa instan. Terlebih jika musim paceklik atau penghujan tiba, peternak madu mesti memberi suplai gula agar para lebah tidak mati. Gula yang diberi juga tidak boleh jadi pakan utama lebah, sebab makanan utama lebah berasal dari tanaman, bukan yang lain. Mengecam tindakan seperti itu, karena itu jelas sudah penipuan, sudah pemalsuan dan penipuan pula. Belum lagi proses panen yang seyogyanya menjunjung nilai higienitas tinggi. Peralatannya semuanya harus bersih, sebisa mungkin terbuat dari stainless steel supaya tidak ada cemaran logam berat, yang bersih, yang higienis. Kemudian juga pengemasannya demikian, jangan dekat-dekat sumber pencemaran, apalagi pestisida. Sebenarnya ada banyak produsen madu asli yang menghasilkan produk madu berkualitas. Menurut Asosiasi Perlebahan Indonesia, ada 2.000 peternak lebah. Salah satunya Setiono, mantan direktur teknik ini memilih menjadi peternak lebah. Pria 70 tahun ini melihat prospek bisnis yang mengantarnya beternak sejak 1996, lalu mendirikan pondok lebah. Saya kepengen memenuhi kebutuhan madu Indonesia, karena 60% madu Indonesia adalah impor. Produksi madu di pondok lebah dalam 1 tahun bisa mencapai 10 ton dari total 450 koloni atau sarang lebah yang dimiliki pria asal Bojonegoro ini. Ketika panen, Setiono menggunakan mesin pemutar untuk mengeluarkan madu supaya tak tersentuh tangan secara langsung. Ada, terus kita masukkan. Dengan diputar ini maka keluar angin sehingga yang sebelah kedorong, yang sebelah keisap, madunya keluar. Dengan bola ini maka larvanya tidak keluar, madu keluar tanpa diperes tangan, sehingga higienis. Di masa pandemi, madu semakin digemari. Lalu, apa yang mesti dilakukan supaya kita terhindar dari jebakan peracik madu palsu? Dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah.